Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama Ibu Sobariah. Beliau berusia 31 tahun. Beliau dulu pernah menjadi TKI di Malaysia selama 17 tahun. Dan hari ini beliau selama 2 bulan sudah berada di tanah air. Beliau di sana bekerja serabutan dan termasuk kepada TKI ilegal. Hari ini saya akan berbincang-bincang bagaimana Ibu Sobariah menjalani kehidupan sehari-harinya di Malaysia, sehingga segala aktivitas yang terjadi di sana mengakibatkan anaknya selama 11 tahun belum pernah mengenyam pendidikan dasar. Bu, tolong Ibu ceritakan bagaimana Ibu bisa berangkat menjadi TKI di Malaysia. Mula-mulanya pergi ke Malaysia ikut Tanjung Pinang, ditampung dekat Tanjung Pinang, buat paspor, lalu pergi ke Malaysia. Setelah sesampainya di Malaysia, Ibu bekerja jadi apa di sana? Pembantu rumah. Pembantu rumah tangga ya. Terus karena saya dengar bahwa Ibu juga menjadi TKI ilegal, saya tidak habis pikir kenapa Ibu menjadi TKI ilegal. Karena Ibu pergi dari majikan sehingga Ibu jadi buronan kepolisian Malaysia, atau gimana itu ceritanya? Tak, karena saya lari dari majikan jahat lah, tak dibagi makan, jadi saya lari lah dari majikan, lalu kerja lain tuh tak ada paspor, asal lari dari majikan. Terus waktu Ibu lari kemana? Larinya ke itulah, ditolong orang, pergi kongsi. Banyak orang Jawa yang tolong. Oh, jadi yang tolong masih orang Indonesia yang kebetulan juga bekerja di Malaysia. Ya. Jadi orang Indonesia juga banyak ya di sana ya? Banyak. Mereka sama pelarian atau gimana? Tak, dia ada paspor semua, tapi saya saja, cuman saya lari dari majikan, jadi tak ada paspor. Kalau tak lari ada paspor, boleh balik lah. Ya. Jadi waktu itu Ibu ditolong sama orang Indonesia, dan kebetulan orang Indonesianya juga berpaspor sehingga legal, dan Ibu diselamatkan oleh sama-sama orang warga negara Indonesia ya. Terus setelah itu Ibu bagaimana sampai mempunyai anak di sana? Itu dia tolong saya, lepas itu saya nikahlah dengan dia sampai saya 17 tahun kumpul dengan dia sampai punya anak 1. Anak saya sampai besar umur 11 tahun tidak tahu dengan keluarga saya. Hilanglah saya dekat Malaysia, tak boleh balik. Tapi alhamdulillah sekarang diizinkan dengan Allah, saya boleh kumpul lagi dengan keluarga saya. Jadi informasi Ibu masih hidup di sana di Malaysia itu siapa yang mengabarkan ke keluarga di Indonesia, sehingga keluarga di Indonesia merasa bahwa selama 17 tahun Ibu tidak pulang lagi, tidak ada kabar. Mereka berprasangka bahwa Ibu itu sudah meninggal. Itu kira-kira seperti apa itu proses sehingga orang keluarga Ibu di Indonesia mengetahui Ibu masih hidup? Karena saya punya kawan orang Cianjur, dia tanya, "Awak orang mana?" Saya cakap, "Saya orang Cianjur." Terus saya bagi alamat dengan dia pergi ke rumah lah, jumpa dengan keluarga saya dekat rumah. Dia bagi tahu bahwa saya masih hidup. Tapi keluarga saya tuh setengah tak percaya, pasal saya 17 tahun tidak ada hubungan apa-apa dengan keluarga. Tapi dia bagi itu nomor HP lah, dia langsung call saya, ya saya langsung bicara dengan keluarga di sini. Tapi alhamdulillah saya, walaupun saya tak jumpa dengan ayah saya, ibu saya masih ada. Saya turut prihatin ya, karena setelah 17 tahun Ibu meninggalkan tanah air, ke kampung tercinta, keluarga tercinta, sehingga pas pulang ternyata ayahanda Ibu juga katanya sudah meninggal ya. Sehingga Ibu tidak bisa melihat wajah ayahanda terakhir ya. Iya. Tapi tak apa, alhamdulillah ibu saya masih sehat.
Sekarang dia sudah tahu dengan saya, dengan anak saya, dengan suami saya. Alhamdulillah anak saya semangat mau sekolah dengan belajar. Bu, kenapa anak ibu selama di Malaysia tidak mendapatkan pendidikan atau tidak bersekolah? Itu kendalanya seperti apa? Karena dia tidak ada surat-surat. Kalau tidak ada surat-surat tak boleh sekolah. Kecuali dia ada akte kelahiran. Dia tak ada akte kelahiran, jadi tak bisa sekolah. Bukan saya tak mau menyekolahkan anak, tapi tidak bisa kalau di Malaysia. Jadi karena surat-surat kewarganegaraan, paspor dan lainnya tidak ada, sehingga kesempatan untuk belajar anak pun itu tidak diperbolehkan ya. Terus selama 11 tahun itu tidak ada pernah pengajaran apapun buat anak ibu, atau tempat pengajian atau apa? Kalau mengaji dia mengaji saja, tapi belajar dengan sekolah dia tak sekolah. Kalau mengaji dia mengaji. Baca, tulis, menghitung itu tidak pernah ada yang mengajarkan sama sekali ya? Tidak. Oke. Terus sepulangnya dari Malaysia ke Indonesia, anak ibu dengan ketertinggalan tentunya usia ya, karena anak ibu sekarang sudah berusia 11 tahun. Kalau seusianya itu sudah kelas 5 SD. Hari ini anak ibu harus mengejar ketertinggalan itu. Kira-kira harapan ibu seperti apa pada anak ibu? Ya, mudah-mudahan anak saya sekolah tinggi, ikut cakap orang tua lah. Mudah-mudahan tidak susah macam saya kebelakangannya. Mudah-mudahan dia dapat kerjaan yang enak, biar tidak susah macam saya. Saya pun susah dari kecil sampai sekarang. Alhamdulillah sekarang saya sudah jumpa dengan keluarga, dengan semua saudara sudah kumpul. Tapi tak apalah, tak jumpa dengan ayah saya pun. Alhamdulillah ibu saya pun masih sehat. Harapannya mudah-mudahan anak ibu nanti bisa menjadi yang terbaik tentunya buat keluarga ya, berguna buat negara, bangsa, dan agama. Bu, sekarang anak ibu sekolah di mana? Di paket A. Oh, di paket A, di PKBM Al-Hijrah ya? Oke. Nah sekarang Bu, setelah anak ibu sekolah di paket A PKBM Al-Hijrah, perasaan ibu sekarang seperti apa? Saya alhamdulillah saya bahagia sekali, anak saya pasal semangat mau belajar, mau sekolah. Dia semangat. Jadi anaknya sekarang sudah kelihatan semangat mau belajar ya. Oke. Itu bayar nggak Bu di PKBM Al-Hijrah? Tak, itu gratis ya? Iya, jadi belajar di paket PKBM Al-Hijrah itu memang tidak dipungut biaya sama sekali ya Bu ya? Iya. Kalau bahasa Malaysianya tak bayar. Tak bayar, iya.